Universitas Negara semester 3 dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kami ke sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu Sistem Informasi Administrasi. Kami mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan tentang lelang di kantor. Apakah Abang bersedia? Mungkin pertanyaan yang pertama itu sejarah tentang kantor ini. Sebenarnya kantor ini tuh unit vertikal. Unit vertikal itu artinya unit terkecil dari unit organisasi yang lebih besar. Unit organisasi kami yang lebih besar itu ya Kementerian Keuangan. Tapi di bawahnya itu ada unit eselon 1 namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Unit vertikal itu artinya unit terkecil yang menjalankan tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di daerah. Kalau di sini kan KPKNL Padang menyelenggarakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, atau biar gampang disingkat aja DJKN ya. Kami biasa nyingkatnya DJKN. Nah, KPKNL Padang itu menyelenggarakan tugas dan fungsi DJKN di Padang. Wilayah kerja kami itu ada 11 kabupaten kota. Nah, kalau sejarahnya sendiri, kenapa? Ini sebenarnya jauh ya dari sebelum kemerdekaan. Jadi sebenarnya Kementerian Keuangan itu udah ada sebelum kemerdekaan. Dulu namanya Kementerian Keuangan itu di bawah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kalau sekarang kan langsung di bawah Presiden. Jadi organisasi kami itu udah sebenarnya sejarahnya kami itu cuma ganti-ganti nama aja. Dulunya kami di bawah Direktur Van Financiën itu zaman Hindia Belanda, terus di bawah Menteri Keuangan. Terus DJKN itu sendiri awalnya itu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, cuman beberapa kali berganti nama, berganti organisasi, berganti tugas fungsi juga, sampai akhirnya jadi DJKN. Itu sejarah singkatnya. Kalau mau yang lebih lengkap, banyak tujuan. Tujuan organisasi ini sendiri apa? Tujuannya sih pertama kan tujuan organisasi yang lebih besar ya, Kementerian Keuangan itu pasti menyelenggarakan keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang keuangan negara. Kalau yang lebih spesifik lagi, kan Kementerian Keuangan itu ada 11 unit eselon 1, salah satunya DJKN. Kalau DJKN itu yang menyelenggarakan tugas di bidang piutang negara, lelang dan penilaian dan pengelolaan negara. Kalau visi dan misi kita ada visi dan misi untuk menjadi penyelenggara kekayaan negara yang profesional. Kalau untuk tupoksi itu ada banyak sebenarnya. Cuma kami core bisnis kami itu ada 3. Sebenarnya lebih ke 4 sih. Pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara sama lelang. Kalau mau lebih rincinya bisa dibaca di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 tahun 2021. Kalau sarana dan prasarana untuk masyarakat, kami menyediakan area pelayanan. Area pelayanan kami biasa kalau kami kan pengguna jasa kami itu perbankan dan kebanyakan instansi pemerintah. Jadi ruang area pelayanan itu kami disediakan untuk untuk memenuhi kebutuhan itu. Bagaimana peran website resmi KPKNL ini dalam mendukung transparansi proses lelang? Kalau transparansi proses lelang sebenarnya lebih ke lelang buah ini, bukan website resmi KPKN. Kalau website resmi KPKN itu lebih ke menyampaikan informasi dan dan berita tentang KPKN pada. Tapi kalau untuk transparansi terkait proses lelang itu di lelang buah ini. Sejauh mana website ini memudahkan peserta lelang dalam memperoleh informasi terkait dengan jadwal dan subjek lelang?
sejauh mana ya? Iya. Menurut saya cukup jauh karena di sana itu udah pernah buka website lelang. Kalau website lelang belum, tapi kalau KPK ini Nah, kalau di website lelang itu calon peserta lelang iya. itu bisa melihat barang-barang apa aja yang dilelang, harganya berapa, lokasinya. Nah, itu terbuka, semua orang bisa buka. Jadi menurut saya itu cukup menguntungkan dan cukup transparan. Jadi nggak ada lagi kan istilahnya apa ya, lelang nggak transparan atau lelang itu cuma buat orang dalam aja. Sekarang kita benar-benar transparan, semuanya kita tampilkan di website. Apa saja fitur utama yang tersedia di website lelang itu untuk mendukung tata kelola lelang yang lebih efektif? Kalau dari tampilan sana ya, ketika landing itu kita langsung sajikan katalog, semacam katalog. Nah, dan inti dari lelang itu sendiri adalah penawaran. Ketika peserta lelang sudah mendaftarkan layanan, mereka sudah bisa menawar. Jadi fitur utamanya itu ya dua, katalog dan penawaran. Katalog itu untuk memudahkan peserta untuk menemukan objek lelang yang sesuai keinginan. Penawaran ya, namanya lelang pasti ada penawaran. Menurut Bapak, apakah penggunaan website itu dapat mengurangi praktik penyimpangan atau kecurangan dalam lelang? Menurut saya ya, karena dengan adanya website ini, jadi dengan adanya website ini kami wajib menyelenggarakan lelang dengan cara penawaran open bidding. Jadi dengan open bidding semua orang itu bisa melihat penawaran yang lagi aktif berapa. Kalau dulu kan ada pilihannya close bidding, sekarang semuanya harus open bidding. Nah, dengan adanya open bidding ini semua peserta itu bisa melihat penawaran yang lain, peserta lain berapa, dan itu terbuka. Jadi sebenarnya apa ya, gak ada yang ditutup-tutupi. Terus semua objek yang sudah didaftarkan di lelang.id itu bisa ditampilkan semua di katalog. Jadi nggak ada objek yang ditutup-tutupi, semuanya punya akses yang sama. Apakah ada tantangan teknis atau kendala, misalnya gangguan jaringan, aksesibilitas, dan literasi digital dalam penerapan website ini untuk lelang? Kalau tantangan ada ya. Nah, aplikasi lelang.id ini juga relatif baru ya. Jadi kalau aplikasi baru itu pasti ada bug, ada error, dan kadang itu menyulitkan. Cuma itu bukan masalah besar sebenarnya. Terkait apa ya, tingkat literasi ya. Dan namanya peserta kan dari seluruh kalangan ya. Jadi kadang ada yang mudah untuk kita jelaskan, dan kadang ada juga yang susah gitu. Jadi itu juga tantangan sendiri sih buat kami. Bagaimana mekanisme penawaran atau monitoring lelang melalui website dibandingkan dengan sistem manual? Kalau monitoring karena semuanya sudah tercatat di aplikasi ya, dan kita bisa memantau real time, terus saya monitoringnya sekarang lebih mudah dan memudahkan buat kita. Dan masyarakat pun juga bisa lihat langsung gitu kan. Jadi selain memudahkan, dia juga transparan dibanding sistem manual. Apa langkah-langkah yang dilakukan website lelang.id untuk memastikan keamanan dan keaslian dokumen dalam lelang berbasis website? Jadi kami sebelum melaksanakan lelang ada permohonan lelang. Nah, permohonan lelang itu wajib kami verifikasi kebenarannya dan keabsahannya. Jadi setiap lelang yang kami laksanakan itu sudah melalui proses verifikasi. Bagaimana website lelang ini memastikan bahwa informasi yang ditampilkan di website selalu akurat dan tertulis? Jadi kami lelang itu kan awalnya diajukan oleh pemohon ya, misal rampasan itu yang mengajukan kan kejaksaan. Nah, tugas
kami di KPK ini adalah memverifikasi permohonan tersebut. Apakah permohonan tersebut benar dan sesuai. Nah, kami periksa dokumen-dokumen permohonannya. Kemudian kalau ada yang kami kira miss atau perlu diperbaiki, kami komunikasikan dengan pemohon lelangnya. Jadi kami selain verifikasi, kami juga cek lagi dengan pihak pemohonnya. Bagaimana keamanan dan keaslian data dijaga dalam pemanfaatan website lelang di KPK? Keamanan dan keaslian data, kami pejabat lelang itu diminta untuk selalu menjaga kerahasiaan data, dan semua data yang dimasukkan, entah itu identitas diri atau yang lain, itu harus dijaga oleh tim IT. Jadi aplikasi lelang ini sebelum di launching itu harus memiliki sertifikasi, harus memenuhi standar keamanan yang disusun oleh instansi yang berwenang, dan aplikasi lelang ID ini sudah dinyatakan lulus, sudah dinyatakan layak secara keamanan. Bagaimana cara mensosialisasikan pemanfaatan website lelang dilakukan oleh KPKNL kepada masyarakat? Nah, kalau sosialisasi ini kita dengan kebanyakan kami melalui medsos ya. Kami itu paling aktif biasanya di Instagram. Terus kadang kami juga melakukan sosialisasi ke lapangan. Apa kendala yang dihadapi KPKNL ini dalam pemanfaatan website untuk lelang online? Kalau kendala, yang namanya sistem ya pasti ada, kadang ada error. Dan kendalanya tuh kalau misal error dan bug itu ketika ada lelang yang peminatnya banyak. Ketika ada lelang yang peminatnya banyak dan terjadi error, itu agak bikin kami pusing. Tapi selama error itu masih bisa ditangani di hari yang sama, sebenarnya bukan hal yang terlalu bermasalah. Apa harapan KPKNL terhadap pengembangan website lelang di masa mendatang, terutama dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik? Harapan saya sih lebih aplikasi yang ada sekarang itu lebih sempurna dan lebih minim error dan bug. Dan kami sih kadang masih menerima komplain kalau aplikasi bermasalah, terus aplikasi itu nggak ramah dari sisi UI dan UX. Harapan kami sih ramah UI dan UX. Kalau yang sekarang sih menurut saya sudah lumayan ramah UI dan UX, cuma namanya ruang untuk kesempurnaan kan pasti masih ada. Jadi harapan saya sih lebih baik. Bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan website KPKNL lelang ini? Langkah-langkahnya, Ya. yang pertama harus punya akun dulu. Jadi kalau belum punya akun, daftar dulu. Nah, ini dari sisi masyarakat umum ya. Masyarakat umum berarti sebagai peserta lelang. Nah, kalau dari peserta lelang, yang pertama harus punya akun dulu. Kalau belum punya akun, daftar dulu. Nah, kalau udah daftar, nanti KPKNL verifikasi dulu kebenarannya. Nah, kalau sudah diverifikasi oleh KPKNL, peserta bisa langsung cari barang yang diinginkan. Nah, kalau sudah dapat barang yang diinginkan, bisa lagi pilih. Nah, jadi untuk mengikuti lelang itu ada namanya uang jaminan. Nah, uang jaminan ini gunanya adalah untuk menunjukkan keseriusan seseorang untuk ikut lelang. Jadi kalau misal nggak ada uang jaminan, orang bisa aja mungkin nawar setinggi-tingginya dan akhirnya dia kabur gitu, nggak bertanggung jawab atas jaminan atas penawarannya. Nah, uang jaminan ini gunanya untuk memastikan kalau peserta lelang itu serius. Kalau sudah mendapatkan objek yang diinginkan, setor uang jaminan. Kalau sudah diverifikasi uang jaminannya, melakukan penawaran lelang. Kalau misal dia sudah melakukan penawaran lelang dan dia menang, melunasi harga lelang. Gitu.
dan tampilan yang ada di website? Sebenarnya kan kami kan menjalankan aplikasi yang sudah dibuatkan dari tim IT pusat kami. Cuma kami kan ada saluran pengaduan juga. Kalau misal ada keluhan dari masyarakat terkait entah tampilan aplikasinya atau reliability-nya, ya kami langsung teruskan ke tim IT terkait gitu. Tolong dong ini ditambahin, tolong ini diperbaiki. Yang terakhir, apakah ada fitur khusus di website untuk menghadiri adanya peserta fiktif atau penawaran palsu? Kalau untuk penawaran palsu, kami sudah kami udah mencoba mengatasi hal itu dengan verifikasi pengguna. Jadi waktu tadi yang kita kasih bilang tadi pendaftaran pengguna, kami verifikasi dulu apakah datanya sesuai dan benar-benar ada. Terus penawaran fiktif itu kami juga sudah antisipasi dengan adanya uang jaminan lelang. Jadi uang jaminan lelang itu kan menunjukkan keseriusan seseorang untuk mengikuti lelang. Itu juga bisa meminimalisasi adanya penawaran lelang atau akun fiktif. Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih Bang sudah mau Bantu menyelesaikan ini. Kalau misal ada data yang bisa hubungin WhatsApp kami kan aja ya. Ini cukup Bang. Terima kasih Bang atas waktunya. Sebelumnya boleh Di sini aja nih. Ya, ada di